Gimana sekolah di sini, enak nggak? Apanya yang enak? Ada yang bisa jawab? Tempatnya enak. Seneng nggak mau ketemu Pak Presiden? Oke. Siapa namanya? Rizky Dwi Putra. Rizky Dwi Putra. Rizky, gimana sekolah di sini? Seru nggak? Seru, enak lah, madu. Begitu ya, adem ya. Apanya yang enak? Tempatnya ya semua enak. Semua enak ya? Iya. Fasilitasnya apa aja yang dikasih sama sekolah? Ya ini. Apa lagi? Apa aja yang dikasih? Itu kelihatannya ada lapangan sepak bola di depan Iya, futsal. lapang futsal. Gimana sering main? Enggak, belum. Belum, kenapa? Belum itu. Belum diizinin? Ya, Oh gitu, oke. Sudah berapa lama sekolah di sini? baru 2 hari. Baru 2 hari? Baru kemarin masuk. Oh gitu, ini emang sekolah baru buka ya? Baru. Oh baru buka ya? Iya. Oke deh kalau gitu. Uang sekolahnya mahal? Enggak. Berapa bayar? Enggak bayar. Sama sekali nggak bayar? Enggak. Oh ya, gratis? Iya. Wow, luar biasa. Oke deh kalau gitu. Makasih ya. Iya, sama-sama. Tapi uang bukunya bayar nggak? Ini buku mau beli sendiri. Oh, buku beli sendiri. Buku pelajaran? Sendiri. Beli sendiri? Semua beli sendiri? Oke deh, baik. Ada dimintain uang lain nggak? Enggak. Nggak ada ya? Enggak. Makasih ya. Iya, sama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami Indonesia Bersatu 2 yang saya hormati Ketua DPRD Provinsi Jawa Barat, yang saya hormati, saya memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu Wa Taala atas segala limpahan rahmat dan karunia-Nya. Pada pagi hari ini kita semua berkesempatan untuk bersilaturahmi bersama pada awal dan memiliki serta dana yang bersumber dari APBD Provinsi Jawa Barat sebesar 240 miliar lebih dialokasikan untuk perbaikan rumah. Sekali lagi kita panjatkan
puji dan syukur kehadiran Tuhan Yang Maha Kuasa. Atas perkenan rahmat dan ridho-Nya, kita semua masih diberikan kesempatan hasil rekonstruksi dan rehabilitasi daerah Jawa Barat setelah pada bulan September tahun lalu mengalami bencana. Beberapa saat yang lalu saya berkomunikasi dengan Pak Gubernur, Pak Pangdam, dan sejumlah pejabat. Saya ingin berkunjung kembali ke Jawa Barat kali ini melihat langsung hasil pembangunan kembali daerah setelah mengalami kerusakan akibat gempa. Ketika gempa terjadi pada bulan September tahun lalu, saya berkunjung ke Cianjur Selatan. Saya tahu Pak Gubernur ke Tasikmalaya, ibu-ibu dari Solidaritas Istri Kabinet Indonesia Bersatu berkunjung ke area ini secara serentak. Saya masih ingat 8 jam kita berjalan ke Cianjur karena jalannya seperti itu. Kita bahkan berbuka puasa di tengah-tengah bukit jauh dari mana-mana. Alhamdulillah karena ibadah rasanya indah. Dan kemudian kita lakukan pembangunan kembali. Saya beritahu bagus kalau pada saat meninjau kemarin yang juga mengalami kerusakan bisa sekaligus melihat pembangunan kembali sebuah infrastruktur pendidikan, yaitu yang dulu bernama SDN 1 Kemalengan dan SDN 3 Kemalengan, yang sekarang telah direnovasi, dibangun kembali bahkan dalam wujud yang jauh lebih baik, yang sekarang menjadi sekolah dasar negeri unggulan Cinta Kasih 1 dan yang satunya lagi 3. Saya langsung bersetuju dan alhamdulillah hari ini bisa di tempat ini. Oleh karena itu dengan tulus saya mengucapkan terima kasih kepada Yayasan Buddha Seci Indonesia yang telah memberikan bantuan yang ikhlas untuk membangun prasarana pendidikan ini. Boleh terima. Bangun rumah-rumah yang dulunya dalam keadaan yang sangat tidak baik, dan itu bagus karena itu ibadah. Saudara-saudara membantu saudara-saudaranya, rakyat kita yang memerlukan bantuan. Atas nama negara dan pemerintah saya mengucapkan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya. Tentu saja terima kasih kepada Pak Gubernur, Pak Bupati dengan semua jajaran yang telah dengan serius melakukan rekonstruksi dan rehabilitasi Jawa Barat pasca bencana. Saudara-saudara, membangun infrastruktur khusus terhadap daerah-daerah yang dibangun kembali karena bencana, peliharalah infrastruktur yang ada itu, apakah jalan, jembatan, pelabuhan, termasuk gedung baik pendidikan, kesehatan maupun fasilitas publik yang lain. Karena saudara tahu penting untuk dibangun kembali, saudara juga tahu biaya yang diperlukan tidak sedikit. Sama halnya membangun fasilitas publik dan infrastruktur di negeri ini untuk menggerakkan perekonomian, untuk memberikan keadilan bagi masyarakat. Yang saya sebutkan tadi, jalan, jembatan dan lain-lain, biayanya juga sangat besar. Oleh karena itu, APBN dan APBD harus benar-benar tepat. Kemarin selama 2 hari, saya memimpin rapat kerja yang dihadiri oleh seluruh menteri, seluruh gubernur,
seluruh ketua DPRD provinsi dan pejabat-pejabat negara yang lain, kita bersepakat ke depan ini APBN dan APBD harus kita gunakan secara tepat. Harus lebih banyak uang yang kita gunakan untuk membangun infrastruktur dan memang diperlukan oleh rakyat. Jangan terlalu banyak untuk keperluan-keperluan yang konsumtif yang sebenarnya tidak perlu sebesar itu. Saya ingatkan juga seluruh Indonesia, para gubernur, bupati dan wali kota, kalau membangun kantor-kantor, rumah-rumah pejabat, membeli mobil-mobil, janganlah berlebih-lebihan. Yang pantas saja, supaya bisa dihemat triliunan rupiah. Untuk apa? Dialirkan untuk membangun infrastruktur yang sangat diperlukan oleh rakyat, pendidikan, kesehatan, pengurangan kemiskinan, dan sebagainya. Itu baru namanya sehat kita punya APBN dan APBD. Saya perlu mengangkat masalah ini karena alhamdulillah ekonomi kita terus tumbuh. Alhamdulillah penerimaan negara kita makin besar. Alhamdulillah APBN dan APBD kita telah tembus 1.100 triliun yang 5 tahun yang lalu kurang dari 500 triliun. Tetapi ini keliru kalau tidak kita arahkan untuk benar-benar meningkatkan kesejahteraan rakyat, benar-benar mengurangi kemiskinan dan pengangguran, dan benar-benar bisa membangun infrastruktur di seluruh wilayah Indonesia. Ini pertama-tama yang saya sampaikan pada kesempatan yang baik ini, bertepatan dengan bangunan kembali daerah pasca bencana, pembangunan kembali infrastruktur yang kesejahteraan dan kemampuan para guru kita tingkatkan terus, kurikulumnya, sistemnya, evaluasinya, pendek kata semua kita bangun sambil membangun sekolah-sekolah unggulan, universitas-universitas bertaraf internasional. Yang penting makin ke depan pendidikan kita ini harus makin berkualitas, makin mudah dijangkau oleh siapapun, makin murah, tetapi bagi yang tidak mampu bayar harus kita bebaskan dari membayar itu. Inilah kebijakan pendidikan yang kita jalankan, dan meskipun tentu memajukan pendidikan bagi 135 juta lebih manusia Indonesia itu memerlukan sumber daya yang besar, memerlukan proses jangka menengah, jangka panjang untuk betul menuju pendidikan yang makin baik. Itulah yang kita jalankan. Mari kita sukseskan bersama, pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan saya senang anak-anak swasta juga ikut berkontribusi dalam memajukan pendidikan di negeri ini. Indonesia akan maju dan berjaya kalau manusianya unggul. Untuk bikin unggul, pendidikannya harus baik. Sejak awal kita didik anak-anak kita yang cerdas, yang bermental baik, berakhlak dan berperilaku baik, yang sehat jasmani dan rohaninya, rukun satu sama lain, kemudian bersatu untuk membangun negeri ini. Itulah sesungguhnya tujuan pendidikan. Dan akhirnya tadi kita memberikan bantuan, semua itu adalah untuk meningkatkan proses belajar mengajar. Sampaikan salam saya kepada para guru, para murid, rajin-rajin belajar, mari kita sukseskan bersama pendidikan ini. Tadi pada bapak-bapak, bantuan ini menjelang Ramadan, menjelang puasa dan bahkan bisa dinikmati bersama keluarga. Itulah yang bisa saya sampaikan. Sebentar lagi kita akan memperingati Hari Proklamasi Kemerdekaan tanggal 17 Agustus. Marilah kita sebagai bangsa terus bangkit, bersatu, membangun dan maju. Kita sendiri yang bisa mengubah masa depan kita. Oleh karena itu
Jangan sia-siakan kesempatan sejarah. Marilah kita bersama-sama bergandengan tangan kompak untuk membangun negeri ini. Terima kasih. Selamat bertugas, selamat berjuang, selamat belajar. Assalamualaikum. Pak.